warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Muhammad Setiapamana, NIM 0496278118. Di sini saya akan melaksanakan praktikum di mata kuliah basis data, yang mana praktikumnya adalah praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Sebelum saya masuk ke dalam praktikum, ini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu transaksi. Jadi, transaksi itu adalah sebuah kumpulan operasi seperti insert, update, dan delete yang dianggap sebagai satu kesatuan yang logis dan dieksekusi secara utuh atau tidak sama sekali. Transaksi ini berfungsi untuk menjaga konsistensi data, dan agar selalu terjamin konsistensi datanya, terdapat beberapa properti di transaksi, yang mana properti tersebut adalah atomicity, yang mana atomicity ini adalah transaksi yang dilakukan seluruhnya atau tidak sama sekali. Lalu ada konsistensi, yang mana data yang berada di dalam basis data harus tetap bersifat konsisten. Isolation, yang mana transaksi yang terisolasi dan tidak boleh diganggu oleh transaksi yang lain. Dan yang terakhir, durability, yang mana daya tahan dari data tersebut harus terjamin. Jadi praktikum kali ini saya akan menjalankan beberapa perintah ya, seperti commit, rollback. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam praktikum, yang mana pada kali ini saya akan mempraktikkan IAD yang kemarin ya, menggunakan IAD yang kemarin dan menggunakan beberapa perintah yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menggunakan perintah commit, yang mana commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Untuk praktiknya akan seperti ini. Kita masuk ke rumah sakit, lalu masuk ke routines. Di sini saya akan membuat satu terlebih dahulu. Begin. Oke, baiklah. Untuk di sini saya akan menambahkan sebuah data atas nama Rio dengan ID pasien 1210, alamat NP saat dan jenis kelamin laki-laki. Sebagai catatan di sini saya tidak menambahkan perintah commit terlebih dahulu ya. Nanti akan terlihat perbedaannya antara tidak memakai commit dan menggunakan commit. Tentu disini sudah selesai, berhasil. Kita coba execute. Untuk di sini ada ya 1210 trio laki-laki saat tapi di tabel pasien masih belum ada. Oleh karena itu kita tambahkan commit di perintah yang tadi, hingga menulis seperti ini. Baru di sini dan sini. Oke,
sini sudah saya tambahkan commit ya di sini. Kita lihat bersama. Sudah berhasil. Kita execute. Di sini ada, dan kita lihat tabel pasien. Tabel pasien juga sudah ada 12 10. Begitu lanjut untuk perintah yang pertama yaitu commit. Kita lanjut ke perintah yang kedua. Oke, baiklah. Untuk perintah yang kedua ini adalah perintah rollback. Yang mana perintah rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi perintah rollback ini berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Hingga kurang lebih, praktikumnya akan seperti ini. Kita masukkan password, kita buat lagi, dan juga untuk kita akan ganti atas yang berada di 12.1 editasi dan berjalan ya, dimana aplikasi dengan langsung di sini hasil rollback ya. Untuk perintah ini kita lihat hasilnya berhasil execute. Di sini masih tidak berubah yang atas nama ini tidak dijalankan. Saya tidak dijalankan di pasien juga tidak berubah, tidak perubahan. Lebih seperti itu untuk perintah rollback. Lalu kita masuk ke perintah checkpoint. Yang mana checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Yang kalau tadi kan rollback kita nggak akan menjalani perintah yang ada di atasnya. Kalau misal maksud saya transaksinya berjalan optimal, jadi si rollback ini nggak perlu dibalikin ke kondisi yang awal gitu, paling atas. Kita cukup checkpoint di salah satu transaksi, dan nanti kalau misal perintah itu mau dijalani, kita balik lagi ke checkpoint yang telah kita buat. Di situ itu penjelasannya, kita masuk saja ke dalam praktikumnya. Di sini 4. Oke, drop. Release 11 di power oke, kita jadikan sebagai checkpoint. Yang kedua, kita akan mengganti nama hasil yang berada di ID nomor 1103 hasil dengan 1103. Baik, poin 1 ini
Tracking jenis jenis 12 kami alamatkan di saya. Oke, kita connect. Oke, baiklah, di sini kurang lebih akan menginput sebuah data yang saya jadikan checkpoint juga. Sama Nina, ID-nya 1211, dialamatkan di Google dan jenis kelamin. Dan di sini saya akan mengubah pasien di 1203 menjadi nama Luna. Tapi untuk ini saya rollback dan saya kembalikan ke poin pertama. Lalu untuk yang ketiga, saya di sini memasukkan data yang baru atas nama Jani. Jadi pasiennya 1212, beralamatkan di Solo dan berjenis kelamin perempuan juga. Kita cek. Oke, ini sudah berhasil. Kita execute. Nah, di sini 1203 tidak ada perubahan. Tapi di sini kita menambahkan 2 buah data. Kita cek di pasien. Sama di pasien juga. 1203 tidak ada perubahan. Kita menambahkan 2 buah data. Begitu kurang lebih. Lalu selanjutnya kita masuk ke perintah yang terakhir, yaitu perintah trigger. Mana trigger ini adalah sebuah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Jadi di dalam trigger ini biasanya ada insert, delete, dan update. Yang mana biasanya ditambahkan kata-kata tambahan sebelum perintah insert, delete, dan update ini, yaitu berupa before dan after. Begitu kurang lebih untuk penjelasannya. Di sini saya akan masuk saja langsung ke dalam praktikumnya. Akan tetapi di sini saya membuat dulu sebuah tabel 2 buah maksudnya. Untuk tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita buat untuk transaksi obat. Di transaksi mungkin kita seperti itu. Buat tabel obat, bisa kita bikin lagi untuk transaksi web.
Nah, sini sudah dapat juga. Kita tambahkan dulu obatnya. Yang di obat 1, kode obat nama obat parasitus lanjut ada 3.000, stok ada 30. Ini obat 2 paracetamol agak susah. 9.000. Ini ada 25. Oke, sudah selesai. Kita tambah lagi, tambahkan 3 nama obat ini sisa adanya 3.000 juga. Ini 20. 4 kode obatnya 4 nama obat ini adalah Pimentus. Nah, 35. Tuh. Nah, sini sudah selesai. Ada stok obatnya. Habis itu, lalu kita masuk ke IAD dulu untuk menentukan hubungan. Oke. Setting dulu. Balik lagi ke IAD. Dan buat hubungannya dikasih ini. Juga sama ada obat lagi obat. Oke, oke, jika sudah selesai kita save, lalu kita buat triggernya. Kita masuk ke trigger saja, lalu kita klik new trigger. Kita tulis tanggal 2 di tabel transaksi obat, update obat, stok ini jumlah di mana di obat dengan new dot obat. Kita save, kita go. Oke, selesai. Kita coba saja langsung aktifkan apakah triggernya berjalan tidak. Kita cek terlebih dahulu. Stoknya di sini ada, misal kita ada 20, pas tambah ada 25, akan 20, orang gunung 35. Oke, kita masuk saja ke sini untuk menentukan trigger. Oke, untuk obat di transaksi di pasien di obat
Nah, pas apa ya? Terus ID pastinya 12 misal di obat, lalu dia beli obat paracetamol, jumlahnya semisal beli 4 buah, ini jadi berarti 20.000. Oke, kita coba masukkan tuh. Oke, kita cek di sini sudah masuk, ada obat 2 jumlahnya 4 kali 20.000. Kita cek di bagian obat, sini berkurang menjadi 21. Kita coba lagi, kita coba buat bisa clips misalnya. Bisa untuk pasti obat di dikasih misalnya 12 beli obatnya, dia beli kopi minyak,nya 10. Harganya berarti tadi itu 20.000. Kita cek di sini masuk obat. Oke, sini sudah background 10, begitu kurang lebih. Baiklah, mungkin cukup sekian praktikum yang telah saya laksanakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan diperbaiki, baik teman-teman semua ataupun putra. Yang dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.